Halo Aquarius semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia buat Aquarius. Aquarius, kita hari ini kembali. Kali ini kita akan bertemakan tentang ikatan batin. Dia yang punya ikatan batin dengan kamu. Siapa dia? Kita akan lihat di sini ya. Tetapi ingat, buat Aquarius, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu, harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Aquarius, di sini energi banyak orang. Bisa saja energi itu berbolak-balik ya, bisa saja yang kebaca nanti energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan. Tidak semua juga dari Aquarius akan resonate ya. Buat Aquarius yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Kita akan lihat di sini seperti apa ikatan batin kamu dengan dia ya. Antara kamu dengan dia seperti apa ikatan batinnya. Loh. Ini susah ya shuffle-nya karena kartunya tidak sama sisi. Oke, kita tarik gini aja ya. Oke. Aquarius, kita akan lihat di sini cerita cinta kamu, cerita ikatan batin kamu antara kamu dengan dia. Di awal pertemuan, saya lihat sih kamu dengan dia itu sama-sama sendiri. Sama-sama merasakan suatu kesakitan, kepedihan, penderitaan di sini. Ya. Kecewa di sini ya, kekecewaan ya. Kamu merasa kecewa, dia juga merasa kecewa. Itu ya bisa saja dari hubungan di masa lalunya dia. Dia pernah diputusin, kamu juga diputusin atau ditinggalin ya, atau hubungan kamu dengan seseorang itu manipulatif, seperti itu juga dia yang dia rasakan. Jadi di sini dia dan kamu itu sama-sama berpikir aku pengen seseorang yang benar-benar tulus datang kepada aku. Aku ingin seseorang yang benar-benar mempunyai ikatan batin dengan aku ya. Seperti itu gambaran dari isi hati kamu masing-masing. Jadi ya sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu kamu tidak ingin merasakannya lagi. Aku udah capek, aku udah lelah dengan hubungan seperti itu. Aku pengen saat ini pengen serius, pengen ada seseorang yang benar-benar tulus sama aku. Aku pengen seseorang itu yang punya ikatan batin dengan aku ya. Jadi aku akan merasa nyaman nantinya. Nah, itu ayamnya berkokok, benar kata ayam. Jadi itu ada energi di sana di mana kamu sama-sama dia saling menunggu seseorang yang benar-benar punya ikatan batin antara satu sama lain. Nah, di sini energi menunggu ya. Nah, menunggu cinta itu datang. Ya, cinta itu datang, seseorang yang benar-benar terkoneksi dengan kamu secara chemistry ya. Chemistry-nya ada, feel-nya ada. Ya, di sana akan ketemu soulmate-nya kamu ataupun dia ya. Seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa aku menunggu daripada aku mendapatkan seseorang yang tidak bisa dipercaya atau seseorang yang tidak bisa memperhatikan aku, tidak bisa diajak komitmen. Nah, jadi biar aku aja yang menunggu nih. Aku pengen menunggu seseorang itu datang. Aku yakin itu akan ada. Nah, seperti itu. Jadi ya sebagian dari kamu ya yakin ya akan cinta sejati itu akan ada ikatan batin antara kamu dengan seseorang. Sebagian kamu juga merasakan aku capek, aku lelah. Ya aku pengen sendiri aja dulu. Aku tidak mau mikirin cinta-cinta karena aku merasa itu tidak akan ada. Nah, seseorang itu pasti ada aja yang dimanfaatin dari suatu hubungan. Aku sudah tidak percaya lagi nih sama orang. Nah, sebagian dari kamu juga merasakan hal seperti itu. Tetapi perlu kamu ketahui bahwa setelah kamu mendapatkan suatu rasa yang memang membuat kamu menderita, yakin ke depannya kamu akan bahagia. Karena itu kamu namanya karma ya. Karma itu akan kamu rasakan lagi. Karma baiknya kamu ya. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dikhianati orang atau disakiti orang, kamu akan mendapatkan kebahagiaan nantinya. Yakinlah itu. Jadi sesuatu yang akan datang kepada kamu itu
tentang kebahagiaan kamu, tentang seseorang yang punya ikatan batin, nah dia akan datang, ya. Cinta itu akan berpihak kepada kamu akhirnya nanti. Nah, di sini akhirnya kamu bertemu ya dengan seseorang yang benar-benar kamu impikan selama ini. Dimana di awal ya, kamu merasa sendiri saat ini. Kamu merasa tidak ada suatu cinta yang akan datang kepada kamu. Tapi kamu menunggu di sini. Aku menunggu cinta itu datang. Aku menunggu seseorang akan uh, memberikan ketulusan kepada aku. Nah, di situ akhirnya ya cinta itu akan datang buat kamu. Karena dalam pikiran kamu kan pengen bahagia nih. Karena di setiap apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Coba yakinlah itu. Jadi pikirkan aja yang baik-baik ya. Pikirkan aja yang bahagia-bahagianya. Jadi ya kesedihan kamu, penderitaan kamu, ya udah kamu anggap itu hanya bunga kehidupan kamu yang membuat kamu akan menjadi bangkit nantinya. Seperti itu. Nah, kita akan lihat di sini ceritanya kamu selanjutnya. Seperti apa dia yang mempunyai ikatan batin terhadap kamu. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat di sini. Oke. Ada devil di sini. Ada Seven of Pentacles. Ada Pack of Pentacles. Di sini juga ada Nine of Pentacles. Dan juga ada Six of Cups ya. Di sini bisa dikatakan Capricorn, zodiak yang dilindungi kamu itu ada ya. Dan juga elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri di sini. Dan juga elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius ya. Dan juga elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, itu zodiak yang dilindungi dengan kamu saat ini buat Aquarius ya. Di sini ada gambaran bahwa jika saat kamu terluka atau saat kamu dijahati orang atau mungkin ada di antara kamu itu energi negatif, seseorang itu akan mengetahui bahwa saat ini kamu lagi dalam bahaya. Nah, itu seseorang itu merasakan seperti itu. Itu tandanya dia mempunyai ikatan batin dengan kamu ya. Ya, saat dia bisa saja saat ini kamu lagi berteman atau lagi punya ikatan persahabatan ya. Tetapi temannya kamu ataupun dia merasakan saat kamu lagi ada dalam bahaya. Nah, dia merasakan atau saat kamu dalam punya masalah, dia merasakan bahwa kenapa ya? Hati aku merasa beda. Hati aku merasa tidak enak ya tentang dia. Apa sih yang dialami saat ini oleh dia? Nah, rasa pengen tahu kamu itu ada karena pemikiran kamu terhadap dia seperti itu. Ada energi negatif mungkin yang mengelilingi dia saat ini. Jadi kamu merasakan di situ. Ya, seperti itu bisa dikatakan ada ikatan batin antara kamu dengan dia ya. Kamu merasakan apa yang dirasakan. Saat dia sedih, saat dia terluka, atau saat dia dalam bahaya, kamu merasakan sesuatu itu dalam hati kamu. Nah, jadi kamu juga merasa heran ya, aku kok heran ya, aku kok beda ya sama dia. Kenapa aku terlalu memikirkan dia seperti itu? Kenapa rasa hati aku itu berbeda ya terhadap dia? Sementara kita kan cuma berteman. Sementara kita kan hanya cuma hubungan pekerjaan atau hubungan bisnis ya, rekan bisnis seperti itu. Atau atasan dengan bawahan seperti itu ya. Bisa dikatakan bahwa kenapa ya hati ini selalu bergetar aja saat dekat dia ya, seperti itu. Itu gambaran dari kartu ini. Nah, selanjutnya di sini ada Seven of Pentacles ya. Ada suatu rasa ingin membina sesuatu hubungan dengan dia, rasa ingin melindungi dia, rasa ingin membuat dia menjadi seseorang yang lebih baik ya. Bisa dikatakan di sini kamu pengen membimbing dia atau dia pengen membimbing kamu di sini, membimbing kamu ke arah yang seperti apa. Nah, itu rasanya seperti apa ya, rasanya pengen menjaga dia aja. Nah, gitu, dia merasakan itu ya terhadap kamu, rasa pengen melindungi kamu, rasa pengen ya membuat kamu itu lebih bahagia, lebih semangat ya, lebih bergairah ya. Hatinya itu
pengen aja ya membuat kamu itu tertawa. Jadi saat kamu tertawa, dia juga ikut bahagia. Dia bahagia melihat kamu tertawa. Nah, seperti itu ya gambaran dari kamu di mana ada suatu ikatan batin dengan dia. Ya. Dan saat kamu yang kondisinya masih baru kenalan, ya, saat baru perkenalan pun kamu sudah merasakan ada yang beda dengan dia, atau dia ada beda dengan kamu ya. Wah, ternyata aku merasa beda ya dengan dia. Nah, dia juga merasakan ada perbedaan nih antara kamu dengan orang-orang atau teman-teman dia. Saat bertemu kamu, saat berjabat tangan kamu itu ternyata wah, ada rasa mengalir darahnya seperti itu ya. Rasa ada darah yang mengalir di sekitar tubuh dia. Jadi wah, ini kok ada yang berbeda ya gitu ya. Jadi dia berpikir di sini, kenapa ini ya? Rasanya kok seperti baru kenal, rasanya udah lama kenal, rasanya pernah lihat kamu deh di mana. Nah, itu gambaran dari dia ya, rasa yang dia rasakan saat bertemu kamu. Rasanya wajah kamu itu tidak asing lagi, rasanya wajah kamu itu familiar gitu ya. Pernah dilihat dia. Jadi kapan ya? Dia berpikir di sini, kapan ya aku pernah ketemu dia? Kapan ya aku pernah jumpa dia? Nah, itu ya. Itu gambaran di sini bahwa rasanya wah, kenapa kok tiba-tiba aja ketemu dia ya? Nah, kenapa ya kok tiba-tiba aja di suatu tempat selalu ada dia, kesini selalu ada dia, kesini ada selalu dia. Nah, itu bisa dikatakan kamu jadi berpikir nih, kenapa ke mana-mana pun aku selalu ketemu dia. Nah, itu ya. Jadi kamu merasakan bahwa, nah, apakah memang benar ada nih ikatan batin ya, itu ya. Jadi kamu merasakan hal-hal yang berbeda ya dengan orang-orang yang pernah kamu kenal sebelumnya ya. Nah, di sini ada suatu rasa ingin kamu bahagiakan dia itu dari segi materi. Ya, dengan cara lain kamu mungkin tidak bisa ya, atau kurang paham, atau tidak mungkin kamu hanya ada di sini dari segi finansial. Kamu pengen nih membagikan dia dari segi finansial, atau kamu memberikan pekerjaan yang bagus sama dia, atau kamu memberikan posisi yang lumayan ya bagus ya buat dia. Nah, jadi kamu pengen dia itu berhasil, pengen berhasil dalam segala hal, baik itu dalam karir dia, dari bisnis, dalam bisnis dia. Nah, itu yang ingin kamu rasakan di sini. Kamu pengen dia itu mendapatkan sebuah keberuntungan selalu. Nah, itu rasa bahagia kamu melihat dia bisa sukses, rasa bahagia kamu melihat dia itu bahagia, gitu ya. Nah, itu yang kamu rasakan saat ini. Dan kamu juga merasakan tanpa ada dia di samping kamu, dan dia juga merasakan tanpa ada kamu di samping dia merasakan hampa, dia merasakan ada yang kurang nih gitu ya. Saat kamu pergi pun, saat kamu berjauhan pun, dia merasakan wah, tidak enak ya kalau bepergian itu jauh-jauh tanpa ada dia. Nah, itu yang dia rasakan. Jadi sebagian dari kamu di sini ada juga sih saling percaya ya, saling percaya sama satu sama lain. Jadi saat kamu berkenalan, baru bertemu aja, ya kamu sudah bisa ya menceritakan tentang kehidupan kamu, tentang pribadi kamu, tentang ya sampai masa depan kamu. Jadi rasanya kok begitu akrab gitu ya. Apapun yang kamu bicarakan dengan dia itu selalu nyambung, seperti itu. Jadi apapun di situ kondisinya, saat dimanapun kamu merasakan ada koneksi yang berbeda dengan dia. Kamu saat ngobrol sama dia atau cerita sama dia itu kamu merasa nyaman. Kamu merasa ada suatu ikatan ya, ikatan batin yang benar-benar ya, rasa yang benar-benar berbeda sebelumnya gitu. Itu yang kamu rasakan di sini. Ya, ada Nine of Pentacles juga di sini. Nah, di sini ada suatu ya, kamu pengen bertemu dia terus-menerus. Kamu pengen ada seperti ada firasat kamu dengan dia gitu ya. Saat dia membutuhkan kamu, rasanya kamu ada gitu ya.
saat dia membutuhkan kamu, kamu selalu ada dengan dia. Jadi ya dia merasa nih ada kecewa atau dia merasa sedih, aku butuh seseorang nih menemani aku. Tiba-tiba kamu nelpon dia. Tiba-tiba kamu hubungi dia gitu ya. Dia merasakan itu. Wah, kenapa kok tiba-tiba aja kamu hubungi aku? Baru aja aku pikirin kamu. Nah, itu. Jadi ya dia merasakan sesuatu itu datang dengan sendirinya, ya. Seperti itu. Di sini memang kamu mampu terhubung dari apa ya, dari sisi spiritual kamu dengan dia itu ya sangat terkoneksi sekali di sini dilihat. Dan di sini juga ada gambaran ya, baik itu kamu sudah menjadi uh, masa lalu atau dia sudah menjadi masa lalu kamu, tetapi masih ada ikatan batin antara kamu, itu bisa aja. Di sini saat kamu sudah terpisah ya, kadangkala dia punya di hati dia tuh pernah merasakan saat ini dia sedang apa ya, kenapa sih aku sering memikirkan dia, kenapa sih aku ada mimpiin dia gitu ya. Dia merasakan seperti itu, dia merasakan mimpiin kamu, mikirin kamu ya. Ternyata setelah diketahui ya saat ini kamu mungkin lagi sakit atau lagi butuhkan bantuan, kamu lagi punya ada masalah, jadi ada terkoneksi sama dia walaupun dia sudah menjadi masa lalu kamu di sini ya. Nggak kelihatan ya. Oke, di sini walaupun dia sudah menjadi masa lalu kamu, di sini gambaran ada dari masa lalu kamu ya. Nah, dia merasakan bahwa saat kamu punya masalah, dia merasakan. Saat kamu merasa tidak enak badan pun dia merasakan sebenarnya. Ada suatu energi, power yang cukup kuat yang dirasakan ya. Energi di mana dia sering mimpiin kamu, dia sering merasa wah tiba-tiba aja kepikiran kamu gitu. Seperti itu. Jadi dia merasakan sedang apa ya dia saat ini? Ada apa ya dengan dia? Apakah dia ada masalah? Apakah dia ada punya cerita yang gimana gitu ya? Nah, jadi ya kamu pengen mencari tahu itu. Ternyata ya benar. Saat kamu cari tahu tentang dia, dia mencari tahu tentang kamu, ternyata ya kamunya itu lagi ada masalah, lagi ada konflik dengan keluarga ataupun dengan siapapun, atau mungkin kamu punya masalah dengan bisnis kamu di sini gitu ya. Sehingga dia merasakan hal itu. Ya bagaimanapun kamu dengan dia kan pernah terkoneksi ya, pernah saling berhubungan ya. Jadi secara tidak langsung uh, ikatan batin itu masih ada ya. Jadi ya di sini yang dirasakan dia. Ada rasa ingin dia sering membahagiakan kamu di sini. Gitu ya. Dan di sini juga dia ya, sebagian dari dia mampu menebak isi hati kamu, isi pikiran kamu. Saat kamu menginginkan apa, dia tahu gitu ya. Saat kamu membutuhkan apa, dia tahu. Saat kamu pengen makan apapun, dia tahu ya. Contohnya saat kamu sakit ya, dia tahu nih kamu pengen dibuatin apa, aku bawain ini ya buat kamu. Ternyata ya apa yang kamu inginkan dia penuhi tanpa kamu minta duluan. Dia sudah tahu bahwa kamu suka ini gitu ya. Jadi saat dia menjenguk kamu ataupun dia datang ke kamu, dia sudah membawakan sesuatu yang kamu ingin makan seperti itu. Itu contoh kecilnya, ya. Dia tahu ya, apa yang kamu pikirkan dia tahu, apa yang kamu rasakan dia tahu. Jadi itulah salah satu contoh ikatan batin antara kamu dengan dia ya. Seandainya kamu punya ciri-ciri tersebut di yang sudah saya ceritakan, nah itu tandanya kamu punya ikatan batin dengan dia. Walaupun di sini kamu saat ini sama sendiri ya, belum punya hubungan apa-apa. Baik itu kamu sudah terkoneksi juga di sini ya, atau kamu dengan dia sudah berhubungan nih, atau saat ini lagi lost kontak ya, atau saat ini lagi LDRan. Jadi ya kamu merasakan, wah dia sedang apa ya sekarang? Aku merasakan apa ya? Kok perasaanku jadi nggak enak nih terhadap dia gitu ya. Kenapa-kenapa ya sama dia, nah takutnya ada kenapa-kenapa nih gitu. Jadi itu yang sebagian dari kamu yang kamu rasakan ya terhadap dia. Saat LDR pun gitu ya, saat kamu berjauhan ya kamu merasakan saat ini dia lagi ngapain ya, dia pengen tahu nih. Jadi saat dia merasakan kangen pun tiba-tiba ya
kamu nelpon dia ataupun dia menelpon kamu. Jadi tiba-tiba nih, wah, baru aja aku mau nelpon kamu gitu ya, baru aja aku mau nelpon kamu, tiba-tiba kamu sudah nelpon duluan gitu ya. Baru saja aku mau WA kamu, chatting kamu, DM kamu, tiba-tiba kamu sudah duluan gitu ya. Seperti ada kotak batin antara kamu dengan dia, seperti itulah. Nah, saat juga kamu bersamaan ya, saat sudah apa ya, sudah menjalin hubungan di sini. Contoh kecil, kamu lagi jalan nih, kita makan ini yuk gitu ya. Oh ayo gitu ya. Aku juga pengen makan itu sebenarnya. Cuman aku belum sempat mengatakan. Nah, seperti itu ya. Kadang-kala ada suatu kesamaan antara kamu dengan dia. Sama-sama apa yang kamu rasakan. Jadi itulah suatu ikatan batin antara kamu dengan dia. Nah, kita akan lihat lagi di sini ya. Ceritanya kamu. Ya, oke, kita akan lihat lagi di sini. Cerita kamu seperti apa? Oke. Kita buka aja ya. Yang jatuh artinya kartu kamu ya. Oke. Nah, kita lihat. I bury myself in work to forget you. Ya. Di sini dia mengatakan, aku mengubur diriku dalam pekerjaan untuk melupakan kamu. Ya, intinya di sini ada sebagian dari kamu yang punya ikatan batin tetapi tidak bisa bersatu ya. Tidak selamanya ikatan batin itu, yang punya ikatan batin itu, cinta itu tidak harus memiliki. Kadang-kala ada satu perbedaan antara kamu dengan dia, yang LDRan, yang beda keyakinan di sini, ya tidak ada solusinya, atau perbedaan usia di sini, atau kamu terhubung dengan seseorang yang sudah menikah. Jadi dia untuk menghibur dirinya, mengubur diriku gitu ya. Nah, akhirnya dia untuk melupakan kamu itu dia sibuk dengan pekerjaan dia, ya. Jadi dia fokus saja nih dengan pekerjaan. Jadi biar kamu tidak selalu keingat gitu loh. Jadi dia pengen melupakan kamu. Melupakan arti kata di sini ya, karena kita sudah sepakat tidak ada hubungan, tujuan hubungan ini tidak ada gitu ya. Tidak ada solusi dari permasalahan yang kita hadapi sekarang. Walaupun kita sama-sama saling terkoneksi. Nah, itu yang antara kamu dengan dia rasakan. Jadi walaupun di sini kamu saling mencintai, saling punya ikatan batin di sini, tetapi ternyata tidak bisa bersatu, ya. Kamu lebih mikirkan untuk fokus dulu ke finansial kamu, atau di sini salah satu dari kamu lebih bahagia melihat dia bahagia dengan orang lain ya. Kamu coba untuk melepaskan dia. Kamu coba untuk merasa bahagia saat dia bersama dengan orang lain. Itu cinta sejati juga ya, bisa dikatakan. Itu seseorang yang benar-benar cintanya yang tulus ya. Oke. Kita lihat di sini lagi. Nah, I call not let you get close to me. Dia mengatakan, aku tidak bisa membiarkan kamu mendekatiku. Ya. Itu yang dirasakan oleh dia. Saya tidak bisa ya. Artinya di sini ada juga perbedaan ya antara kamu dengan dia. Dan bisa saja kamu masih terhubung ya, ada salah satu dari kamu yang punya ikatan dengan seseorang yang bisa saja yang sudah menikah, tetapi dia tidak bisa memiliki kamu atau kamu tidak bisa memiliki dia, di mana masih ada status antara dia dengan seseorang ya, dan itu tidak bisa dia lepaskan. Jadi walaupun kamu di sini punya ikatan batin dengan dia, walaupun kamu di sini saling terkoneksi dengan dia, tetapi hubungan ini tidak bisa kamu lanjutkan, tidak bisa kamu pertahankan. Di mana ya
dia sudah punya ikatan dengan seseorang, atau ya kadangkala ya memang kadangkala bisa saja cinta itu tidak harus memiliki ya, seperti itu. Jadi di sini kamu harus bisa melihat kebahagiaan buat dia, atau bisa saja ya di sini kartunya sangat terhubung sekali ya dengan perbedaan kamu atau dia dijodohkan atau sama orang tuanya. Jadi kamu di sini kamu harus ikhlas, harus mengikhlaskan dia. Jadi ya mau tidak mau ya kamu harus bisa melepaskan dia di sini. Oke. Di sini juga ada kartu I hope I hope that you can forgive me one day. Saya berharap kamu bisa memaafkan aku suatu hari nanti. Ya. Nah, itu yang dirasakan oleh dia. Dia ya kondisi dia yang mungkin sudah terpisah dari kamu, ya kondisi dia yang meninggalkan kamu di sini, dia pengen minta maaf sebenarnya sama kamu. Dia menyadari bahwa aku tidak bisa memperjuangkan cinta kita. Walaupun kita sama-sama mencintai di sini. Tetapi aku ya, ternyata aku bodoh ya. Seperti itu. Tidak bisa mempertahankan cinta kita. Dan dia berharap suatu saat nanti ya kamu dengan dia bisa bertemu. Nah, seperti itu. Itu yang dirasakan oleh dia ya. Nah, di sini ada you speak to me through musik. Kamu bicara kepada saya tuh melalui musik. Jadi kalau seseorang yang punya ikatan batin itu dari lirikan mata aja atau dari mimik wajah aja dia sudah tahu apa yang dimaksud oleh pasangannya gitu ya. Atau kamu nih saat kamu kedipan mata aja dia udah tahu bahwa itu tandanya iya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ikatan batin itu antara kamu dengan dia itu bisa kamu rasakan dari apa ya? Dari pandangan, dari tatapan mata gitu ya, dari wajah seperti itu. Jadi tidak harus kita ungkapkan bahwa kita punya ikatan batin nih, tidak harus seperti itu. Ya, di sini kondisinya kamu dengan dia dari mimik wajah aja, dari postur, dari apa ya? Body language kita. Nah, itu bisa mengatakan bahwa kita punya ikatan dengan dia. Seperti itu. Oke. Di sini ada ya, berada di dekatmu saja sudah memabukkan. Nah, itu. Rasanya memang dia rasanya itu kalau dengan kamu itu gimana perasaannya ya? Rasanya bahagia sekali. Sampai-sampai dia pengen seperti mabuk kepayang gitu ya. Ya, itu yang dirasakan oleh dia. Jadi ya dia pengennya dekat dengan kamu terus. Dia merasa ada kenyamanan dengan kamu. Dia merasa betah nih dekat dengan kamu seperti itu. Ya nggak apa-apa lah mabuk-mabuk sedikit gitu ya. Seperti itu. Memabukkan maksudnya sini bukan mabuk minum-minuman ya. Nah, itu yang dia rasakan ya. Oke. Selanjutnya di sini I want to feel that way again ya. Aku ingin merasakan hal itu lagi. Nah, bisa saja kondisi kamu saat ini dengan dia hanya berteman ya, dan sering ketemu, sering ada rasa nyaman, sering memberikan kenyamanan di sini, dan dia itu ya, dia pengen terus-menerus ketemu kamu, dia pengen selalu ada di dekat kamu, dia pengen selalu ya terkoneksi dengan kamu. Ya, seperti itu. Jadi itu yang dirasakan oleh dia. Ya, dia mempunyai ikatan batin dengan kamu. Semoga ikatan batin di sini antara kamu dengan dia itu bisa terwujud ya, bisa bersatu antara kamu dengan dia. Walaupun kamu sudah terpisah kondisinya di sini ya, mudah-mudahan kamu akan ketemu lagi dengan adanya ikatan batin antara kamu dengan dia. Oke, Aquarius, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Sampai ketemu lagi. Dadah.